Ya, halo guys, ketemu lagi di konten gua. Itu adalah LVHIT by Visaka, dimana untuk VT kali ini yang gue bahas adalah upper B, dimana fokus untuk upper B sendiri adalah untuk melatih otot back. Bedanya apa dengan upper A? Sebenarnya lebih ke rotasi aja sih. Kalau upper A kan memang fokusnya ke shoulder sama chest, kalau upper B itu fokusnya ke back sama shoulder. Jadi bedanya itu cuma di awal aja, tapi untuk mostly atau gerakannya itu hampir sama. Jadi untuk gerakan pertama sendiri langsung saja itu adalah lat pull down, dimana di sini adalah gue pakai grip neutral ya, natural grip ya, dimana posisi pergelangan tangannya itu tidak apa ya namanya, tidak pronate, jadi natural aja ke samping. Dan ini kita melakukan warm up dulu. Nah, untuk warm up sendiri itu gue ngelakuin kurang lebih hampir lebih dari 15 rep, mostly itu di atas 20 lah. Dan kalau kalian berpikir ini adalah untuk melatih lat, salah atau kurang tepat ya, karena untuk gerakan ini sendiri itu gue memfokuskan untuk melatih otot namanya itu adalah teres mayor. Nah, teres mayor sendiri adalah salah satu otot kecil dimana letak atau peletakan otot tersebut adalah di antara otot posterior deltoid dan latissimus dorsi. Jadi kecil, otot kecil, atau kalian itu sering nyebutnya itu upper back. Nah, upper back. Jadi gerakannya untuk memfokuskan melatih otot upper back, bukan untuk latissimus. Kalau latissimus itu posisinya di bawah, dan itu bukan pada gerakan ini. Nah, ini kita masuk ke top set. Nah, untuk top set sendiri referensinya itu adalah 12-15. Karena ini adalah beban baru buat gue, jadi otomatis ini adalah progressive overload. Jadi gue menargetkan tetap di atas 10-15 rep. Kenapa? Karena gue tuh pernah dengar Dorenius bilang kalau back itu adalah salah satu otot yang mungkin cukup unik ya, karena posisinya itu di belakang tidak terlihat. Jadi emang teknik atau main muscle connection itu harus diprioritasin. Jadi biar tidak terkena ke forearm kalian, tapi harus terfokus ke otot back kalian ya, seperti tadi otot teres, otot latissimus, otot traps, rhomboid atau sebagainya. Intinya otot yang terletak di bagian belakang. Kemudian untuk gerakan selanjutnya itu adalah shoulder press. Kenapa? Karena selama off season sendiri gue tuh benar-benar memfokuskan untuk yang namanya progressive overload. Jadi gue tuh pakai gerakan itu selang-seling. Jadi untuk back, kemudian ke shoulder, habis itu ke back lagi, ke shoulder lagi. Jadi kayak gitu. Tujuannya apa? Biar ototnya tuh ada jeda istirahat yang cukup panjang, karena emang beban yang dipakai tuh berat. Jadi semisal gue tuh habis ini back kemudian main back lagi, kemungkinan fatigue-nya tuh cukup besar ya, dengan progresi beban yang sudah berat itu tadi gitu loh. Nah, untuk lat pull down tadi itu total gue ngelakuin itu 3 set. Set pertama itu 16, set kedua itu 10, set ketiga itu 8. Kemudian untuk shoulder press ini gue ngelakuin warm up 1-2 set. Dan ini adalah top setnya, dimana alatnya kebetulan itu emang lebih ringan ya dibanding tempat gym yang biasa gue latihan. Di sini tuh gue bisa melakukan progresi beban itu sampai 90 kilo, padahal harusnya itu tujuan latihan hari ini adalah back fokus. Sedangkan untuk shoulder sendiri hanya untuk fokus ke form aja, tapi di sini gue tuh mampu 90 kilo. Dan di sini tuh kurang lebih gue dapat 10 rep dengan fokuskan ke form. Mungkin karena emang mesinnya itu lebih ringan, jadinya ya gue bisa pakai beban yang lebih berat. Beda ketika gue tuh latihan di Narayama ya, dimana progresi beban gue di shoulder fokus itu masih 80 kilo. Sedangkan di sini tuh gue bisa mampu 90 kilo, dimana tujuan gue tuh bukan progressive overload, tapi hanya memaintain saja. Ini pun juga sama, kalian lakuin kurang lebih sebanyak 3 set. Nah, untuk set 1 gue dapat 10, set kedua gue dapat 8, set ketiga gue dapat 6. Rest antar setnya juga sama 1-3 menit atau mungkin bisa lebih, sesuaikan dengan kemampuan badan kalian aja. Jadi nggak ada keharusan harus 1 menit atau 2 menit. Nah, kemudian untuk gerakan selanjutnya seperti yang tadi gue bilang, kalau gue tuh ngelakuinnya tuh selang-seling, kita lakuin back lagi. Nah, untuk latihan ini sendiri baru nih, ini gue tuh memfokuskan untuk melatih otot latissimus dorsi. Jadi apa nama gerakannya? Nama gerakannya adalah high row.
atau high to low row, dimana mesinnya itu emang udah didesain untuk menarik dengan pergerakan seperti rowing, bukan lat pull down. Ini mesin tuh oke banget, perkenanya itu full stretch ke otot latsnya, bukan ke otot yang lain, tapi harus dengan beban yang terkontrol. Balik lagi seperti yang gue bilang, otot back itu baiknya dilatih dengan full teknik dan full mind muscle connection. Kalau kalian ngangkat dengan ego itu hanya boleh dilakukan ketika deadlift aja. Dan ini gue ngelakuin warm up dulu 1-2 set. Nah, untuk repetisinya sendiri sesuaikan dengan preferensi kalian sendiri, bisa 6, 7, 8, 9, 10 bahkan sampai 12. Nah, setelah ini kalian ambil jeda rest kurang lebih 1-2 menit. Kemudian habis itu kalian fokus ke progressive overload, mind muscle connection, dan form. Sekali lagi aku tekankan form, karena back itu susah kalau kalian tuh latihan menggunakan ego kalian. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini gue tuh main pelan banget, santai, benar-benar fokuskan ke mind muscle connection-nya. Dan di sini tuh benar-benar perkenanya itu full stretch di otot latissimus dorsi, bukan otot yang lain. Nah, kemudian setelah ambil jeda 1-3 menit untuk rest, kalian melakukan top set. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri juga bahwa ketika top set pun gue tuh tetap memfokuskan pada tempo, form, MMC, dimana fokus latihannya tetap itu difokuskan untuk melatih otot lats, jadi tidak ada perkenaan di otot lain. Dan kenapa gue makanya satu-satu, karena mesin ini kalau dipakai langsung dua itu menurut gue kurang berasa ya. Justru berasanya itu cuma di forearm. Nah, setelah gue coba pakai unilateral atau satu-satu, mesin ini tuh cukup oke, bahkan luar biasa menurut gue untuk perkenaannya terhadap otot latissimus dorsi. Nah, untuk rep range sendiri masing-masing itu adalah 10-15 rep, atau mungkin bisa di bawah itu, sesuaikan dengan preferensi kalian aja sebenarnya. Sedangkan gue tuh preferensinya emang untuk otot back itu lebih senang untuk moderate reps ya, bukan low reps, kecuali untuk deadlift. Slow kontraksi, squeeze, mind muscle connection, slow negative reps. Nah, kemudian jika emang dirasa beban yang diangkat kalian terlalu berat, kalian tuh bisa gunakan strap, guys. Nah, tujuan dari penggunaan strap sendiri adalah untuk meminimalisir kinerja forearm yang terlalu besar. Jadi fokus latihan itu emang fokusnya di otot lats aja, bukan otot yang lain. Nah, takutnya kalau kalian mungkin beban yang diangkat terlalu berat, nanti ketika kalian udah mau failure, itu kontraksi otot di latissimus dorsinya itu menghilang, pindah ke otot forearm atau ke secondary muscle-nya, dimana emang ototnya udah capek, jadi otot yang lain ngebantu. Itu otomatis, guys. Jadi makanya kalian itu bisa pakai strap. Ya, oke, untuk gerakan berikutnya itu adalah row, cable row. Nah, untuk cable row sendiri gue itu menargetkan untuk melatih otot traps dan rhomboid, bukan otot lats. Jadi masing-masing. Dan di sini perkenaannya tuh kalian tarik di antara ulu hati dan chest, jadi di tengah-tengah itu. Jadi perkenaannya nanti itu ke traps dan sedikit ke otot posterior deltoid atau bahu belakang. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalian itu arahkan barnya itu ke di atas pusar dan di bawah otot dada. Jadi di tengah-tengah itu, otot tepatnya itu di ulu hati, guys. Nah, ketika kalian menarik di ulu hati, perkenaannya itu fokus terhadap otot traps. Jadi ini bisa menjadi pengganti buat latihan otot serak untuk melatih otot traps. Itulah kenapa gue tuh nggak pernah ngelatih otot traps gue itu dengan barbell serak, karena ketika gue melakukan gerakan ini, perkenaannya itu juga udah fokus ke traps, bahkan ke otot bahu belakang. Jadi efisien aja. Nah, untuk grip sendiri, gunakan grip selebar bahu aja atau senyaman kalian. Untuk rep sendiri bisa 15, 20 atau mungkin di bawah itu. Nah, untuk setnya tetap sama 1-3 set. Rest antar setnya itu 1-2 menit aja. Kalau beban terlalu berat, sama seperti tadi, kalian bisa menggunakan strap. Oh iya, dan gue juga selalu menekankan untuk tidak menggunakan ego lift ya ketika kalian itu melakukan latihan otot back.
Masuk ke gerakan selanjutnya. Oke, untuk gerakan selanjutnya kita masuk kembali ke otot shoulder. Nah, di gerakan shoulder ini itu adalah lateral raise atau dumbbell lateral raise dengan posisi duduk, dimana untuk upper base sendiri fokusnya itu ke form, semua itu ke form. Bahkan untuk shoulder sendiri juga sama, beban gue turunin, dimana progresi beban gue itu untuk lateral raise itu udah sampai 17,5 kilo. Nah, di sini tuh gue cuma pakai beban 12 kilo. Dan gue tuh melakukannya itu kurang lebih sebanyak 20 reps di VT ini. Dan gue tuh mau fokuskannya itu di MMC dan form. Tujuannya apa? Untuk memaintenance aja, karena nanti progressive overload akan gue lakukan di upper A. Jadi ganti-gantian guys. Kali itu baiknya tuh jangan melakukan progressive overload di tiap sesi. Tapi tergantung juga sih bagaimana program latihan kalian. Kalau full body workout ya mungkin bisa, tapi kalau gue tuh kan pakai sistemnya upper A upper B. Jadi ada beberapa yang emang progressive overload, ada juga yang enggak. Nah, kemudian untuk gerakan back terakhir di sini gue pakai superset. Kenapa pakai superset? Biar tidak terlalu lama. Dan untuk gerakan terakhir sendiri adalah pullover. Nah, di sini tuh kenapa gue naruh pullover di akhir? Karena kalau naruh pullover di awal itu bebannya tuh udah bisa cukup berat ya, dan itu susah sih main muscle connection-nya. Dan jadi otomatis gue taruh di akhir. Jadi gue tuh bisa sedikit mengurangi beban karena efek dari capek. Nah, di sini tuh gue superset pullover dengan apa ya gue nyebutnya itu back extension ya, karena ini bukan deadlift sebenarnya. Dan ini fokusnya itu ke otot erector spine, sedangkan untuk pullovernya sendiri adalah untuk melatih otot sama teres, kemudian otot serratus anterior dan otot lats. Ini untuk finisher aja sebenarnya. Kalian boleh ngelakuin ini, boleh enggak. Nah, di sini kalian bisa lihat ini gue itu ngelakuin namanya tuh gerakannya tuh bisa mirip kayak deadlift, tapi bukan deadlift. Kalau deadlift itu backnya itu kita kencengin. Nah, sedangkan ini tuh backnya tuh gue itu lemesin aja. Jadi fokusnya tuh emang latih di area lower backnya. Nah, di sini kalian bisa lihat badan gue itu sedikit bungkuk ya. Jadi pergerakan atau motionnya itu emang full di backnya, bukan di otot kakinya. Kakinya diam aja tuh, yang main itu lower backnya. Nah, tujuannya apa? Untuk melatih otot erector spine. Jadi ketika kalian nanti cutting, Christmas tree-nya itu makin kelihatan. Dan ini gue gak tahu kenapa dapat dari mana tiba-tiba kepikiran untuk latihan kayak gini ya. Dan itu emang kena banget. Cuman ya itu tadi, kalian itu nggak bisa pakai beban yang berat. Kalau pakai beban yang berat rawan cedera guys. Jadi pelan-pelan lah mainnya, karena ini juga gerakan baru buat gua. Untuk referensi sendiri, untuk pullover itu 10-12. Ini pun sama, disamain. Setnya juga sama, 1-3 set reps. Restnya itu antar setnya adalah 1-2 menit. Dan untuk gerakan terakhir, karena ini bukan main chest focus, jadi gerakannya cuma satu, itu adalah pec deck. Sama, karena emang mungkin mesinnya terlalu ringan ya di sini, jadi otomatis gue itu nambahin pakai pin extender atau obeng ya, sebetulnya itu obeng untuk menaikkan bebannya. Di sini tuh gue pakai beban 10 kilo, jadi full start plus 10 kilo. Dimana itu di sini itu masih bisa mempertahankan form, main muscle connection-nya juga masih dapat, tempo juga bisa pelan, otomatis ya sebenarnya masih bisa lebih berat, tapi karena emang tidak mau fokuskan untuk melatih otot chest, jadi ya maintenance saja. Nah, untuk referensi sendiri itu 8-12, sesuaikan dengan preferensi aja, bisa lebih rendah dari itu atau bisa lebih tinggi dari itu. Setnya sama 1-3 set atau bisa juga 2 set filler aja. Rest antar setnya itu antara 1-2 menit, karena emang bebannya diangkat ringan, jadi ya nggak perlu rest terlalu lama juga. Nah, setelah ini ya udah cukup ya, selesai latihannya. Kalian bisa menambahkan latihannya emang ingin kalian lakukan, seperti mungkin abs atau yang lain. Nah, kita body check. Di sini bisa kalian lihat. Nah, setelah gue itu fokus ke form, nah otot lats gue itu grow-nya cukup oke. Dimana dulu itu ketika gue front double bicep, chestnya itu selalu dominan guys. Nah, setelah kurang lebih 3 tahun lah gue tuh main back dengan fokus ke teknik ya, grow-nya cukup oke ya.
Dan ini pump ya guys, ini efek pump, dan ini adalah hal yang wajar kalau size nya itu kelihatan gede. Setelahnya tuh kalau kalian udah keluar dari tempat gym ya kempes lagi, gitu aja sih. Dan by the way, banyak yang bilang badan gue tuh mirip Samsulek ya. Dan gue cukup terhormat sih untuk dibilang gitu, walaupun ya mungkin gue versi mininya ya. Katanya struktur otot gue tuh mirip kayak Samsulek gitu. Khususnya pas lagi bulk ini ya, tuh agak gendut. BB di sini tuh udah 86 87 ya guys. Fatnya kayak di angka 20-an deh. Jadi kurang lebih gitu aja guys. Thank you yang sudah menonton.